Halo, masih semangat belajar Applikom kan? Kalian sudah belajar berbagai fungsi dasar dan fungsi count pada kegiatan belajar sebelumnya. Tapi Microsoft Excel memiliki fungsi-fungsi lain yang juga penting untuk kalian pelajari. Selain fungsi dasar dan fungsi count, Excel juga memiliki fungsi yang berguna untuk mengolah data teks. Fungsi tersebut disebut fungsi teks. Selain fungsi teks, Microsoft Excel juga memiliki fungsi logika. Fungsi logika berguna untuk mengolah data yang ingin ditampilkan dengan kriteria tertentu. Pada video ini, kalian akan belajar lebih jauh mengenai fungsi-fungsi teks pada Microsoft Excel. Sedangkan fungsi logika akan kalian pelajari pada video berikutnya. Yuk, langsung saja lakukan latihan menggunakan fungsi-fungsi teks berikut. Fungsi teks pada MS Excel 2010. Fungsi-fungsi teks digunakan dalam pengolahan nilai sel yang berupa teks. Terdapat 6 fungsi teks yang akan Anda pelajari, yakni left, mid, right, upper, lower, and length. Jalankan MS Excel 2010. Simpan file. Beri nama latihan 9_nim_nama. Klik Save. Yang pertama adalah fungsi left. Fungsi left digunakan untuk menampilkan huruf atau karakter dari suatu teks sebanyak n karakter dari posisi deretan paling kiri. Bentuknya adalah sebagai berikut. Left dalam kurung teks, n. Ketik pada A1. Perhatikan bahwa ada kutip 2 sebelum dan sesudah teks. Tekan Enter. Hasilnya adalah echo. Echo adalah 3 karakter paling kiri dari kata ekonomi. Selanjutnya ketik pada A2. Tekan Enter. Kemudian ketik pada A3. Ini adalah fungsi left untuk mengambil 3 karakter dari kata pada sel A2. Tekan Enter. Hasilnya adalah man. Man adalah 3 karakter paling kiri dari kata manajemen. Selanjutnya adalah fungsi right. Fungsi right digunakan untuk menampilkan huruf atau karakter dari suatu teks sebanyak n karakter dari posisi deretan paling kanan. Bentuknya adalah sebagai berikut. Right dalam kurung teks, n. Ketik pada A5. Tekan Enter. Hasilnya adalah OMI. OMI adalah 3 karakter paling kanan dari kata ekonomi. Selanjutnya ketik pada A6. Tekan Enter. Kemudian ketik pada A7. Ini adalah fungsi right untuk mengambil 3 karakter dari kata pada sel A6. Tekan Enter. Hasilnya adalah man. Man adalah 3 karakter paling kanan dari kata manajemen. Selanjutnya adalah fungsi mid. Fungsi mid digunakan untuk menampilkan karakter dari suatu teks dari posisi M sebanyak n karakter. Bentuknya adalah sebagai berikut. Mid dalam kurung teks, m, n. Ketik pada A9.
Rumus ini mengambil 3 karakter dari posisi keempat dari kata ekonomi. Tekan Enter. Hasilnya adalah nom. Nom adalah 3 karakter dari posisi karakter keempat dari kata ekonomi. Selanjutnya ketik pada A10. Tekan Enter. Ketik pada A11. Rumus ini mengambil 3 karakter dari posisi keempat dari teks pada A10. Tekan Enter. Hasilnya adalah AJ. AJ adalah 3 karakter dari posisi keempat dari kata manajemen. Selanjutnya adalah fungsi len. Fungsi len digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dari suatu teks. Bentuknya adalah sebagai berikut. Len dalam kurung teks. Ketik pada A13. Rumus ini akan menghitung banyaknya karakter dari kata ekonomi. Tekan Enter. Hasilnya adalah 7. Kata ekonomi terdiri atas 7 karakter. Selanjutnya ketik pada A14. Tekan Enter. Ketik pada A15. Rumus ini menghitung banyaknya karakter yang ada pada teks di sel A14. Tekan Enter. Hasilnya adalah 9. Berikutnya adalah fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk membuat teks menjadi huruf kapital. Bentuknya adalah sebagai berikut. Upper dalam kurung teks. Ketik pada A17. Rumus ini membuat seluruh huruf pada ekonomi menjadi huruf kapital. Tekan Enter. Selanjutnya ketik pada A18. Tekan Enter. Ketik pada A19. Rumus ini membuat kata manajemen pada A18 menjadi huruf kapital semua. Tekan Enter. Selanjutnya adalah fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua. Bentuknya adalah sebagai berikut. Lower dalam kurung teks. Ketik pada A21. Rumus ini membuat seluruh huruf pada kata ekonomi menjadi huruf kecil. Tekan Enter. Selanjutnya ketik pada A22. Tekan Enter. Ketik pada A23. Rumus ini membuat seluruh kata manajemen pada A22 menjadi huruf kecil. Tekan Enter. Mudah ya? Fungsi teks memang tidak serumit fungsi-fungsi lain, tapi sangat berguna untuk pengolahan data yang sangat besar yang membutuhkan kombinasi berbagai fungsi. Selanjutnya, lakukan latihan menggunakan fungsi logika pada video kedua ya. Fungsi logika pada Microsoft Excel 2010. Fungsi if. Fungsi if memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Bentuknya adalah if dalam kurung logical test, value if true, value if false. Jika kondisi ini benar, maka lakukan ini. Jika kondisi tidak benar,
maka lakukan ini. Dengan demikian, logical test-nya mempunyai dua kemungkinan. Jika dia benar, maka yang dikembalikan adalah value if true. Jika dia salah, maka yang dikembalikan adalah value if false. Misal, kita ingin memberi keterangan berdasarkan nilai mahasiswa dengan ketentuan mahasiswa dengan nilai di atas 6 dinyatakan lulus. Mahasiswa dengan nilai di bawah atau sama dengan 6 dinyatakan tidak lulus. Ketik pada sheet 2. Silakan di-pause terlebih dahulu. Pada kasus tersebut, logical test-nya adalah nilai lebih besar dari 6. Jika kondisi ini terpenuhi, maka lulus. Jika nilai tidak lebih besar dari 6, maka tidak lulus. Nilai yang dimaksud adalah kolom nilai atau kolom A. Anda akan mengisi sel B2, sehingga nilai yang dimaksud adalah A2. Dengan demikian, logical test-nya menjadi A2 lebih besar dari 6. Jika kondisi ini benar, maka lulus. Jika kondisi ini tidak benar, maka tidak lulus. Rumusnya menjadi if dalam kurung A2 lebih besar dari 6, lulus, tidak lulus. Ketik pada B2. Selanjutnya, copy dan paste ke sel di bawahnya. Contoh lain, misal, kita ingin memberi keterangan seragam berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Mahasiswa perempuan menggunakan seragam warna ungu dan mahasiswa laki-laki menggunakan seragam warna merah. Ketik pada sheet 3. Silahkan di-pause terlebih dahulu. Logical test-nya adalah jenis kelamin sama dengan perempuan. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka kembalikan ungu. Jika bukan perempuan, maka kembalikan merah. Karena Anda mengisi sel B2, maka jenis kelamin yang dimaksud adalah sel A2. Logical test-nya menjadi A2 sama dengan P. Jika A2 sama dengan P, maka seragamnya ungu. Jika bukan P, maka seragamnya merah. Rumusnya menjadi if dalam kurung A2 sama dengan P, ungu, merah. Ketik pada B2. Kemudian tekan Enter dan copy paste ke sel di bawahnya. Mudah bukan? Selanjutnya kalian akan mempelajari fungsi if yang lebih kompleks. Lakukan latihan berikut untuk belajar lebih jauh mengenai fungsi if. Nested if. Berikutnya adalah nested if. Di dalam fungsi if bisa ada fungsi if lagi. Bentuknya adalah if dalam kurung logical test, value if true, if yang kedua. If yang kedua memiliki bentuk yang sama. Misal, kita ingin memberi keterangan berdasarkan nilai tes calon karyawan. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 8, maka dia lulus. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 6, tetapi kurang dari 8, maka dia percobaan. Jika nilainya kurang dari 6, maka dia tidak lulus. Ketik data berikut pada sheet 4. Logical test memiliki dua kemungkinan. Jika kondisi terpenuhi, kembalikan value if true. Jika tidak terpenuhi, kembalikan value if false. Logical test-nya adalah nilai lebih besar atau sama dengan 8. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 8, maka dia lulus. Jika nilai lebih kecil dari 8, maka masuk fungsi if kedua. Fungsi if ini juga memiliki dua value. Value if true dan value if false. Logical test-nya adalah nilai lebih besar atau sama dengan 6.
Jika ini terpenuhi, kembalikan percobaan. Jika tidak terpenuhi, kembalikan tidak lulus. Ini adalah fungsi if yang kedua. Anda akan mencari keterangan dari nilai pertama, yakni sel A2. Logical testnya menjadi A2 lebih besar atau sama dengan 8. Value if true, lulus. Value if false, fungsi F kedua. Logical testnya A2 lebih besar atau sama dengan 6. Value if true, percobaan. Value if false, tidak lulus. Rumusnya menjadi if dalam kurung A2 lebih besar atau sama dengan 8, lulus, if A2 lebih besar sama dengan 6, percobaan, tidak lulus. Ketik pada B2, copy paste ke sel di bawahnya. Sudah selesai. Jika masih ada yang kalian belum paham, kalian bisa putar ulang videonya. Beberapa dari kalian mungkin merasa ini sulit, tapi yakinlah, tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.